Teman-teman, sebelum saya bercerita tentang sebuah misteri yang pernah terjadi, saya merasa sedikit ada sesuatu yang aneh yang terjadi di dalam studio ini, di mana tadi lampunya tiba-tiba mati dan juga setiap kali saya menyebut nama tersebut, saya merasa kepala saya menjadi lebih besar dan bulu kuduk saya menjadi berdiri dan saya merasa begitu dingin karena merinding, padahal AC baru saja saya matikan. Teman-teman, di lereng Gunung Lawu yang diselimuti kabut, seorang lelaki berpakaian sederhana berjalan sendirian. Langkahnya mantap, tapi matanya memandang jauh ke gelap hutan seakan menyusuri sesuatu yang lebih tua dari waktu. Lelaki itu kelak akan menjadi salah satu penguasa paling kuat di jagat politik Indonesia. Tetapi pada saat itu yang menyertainya hanya desir angin dan bisikan dalam batin, namanya Soeharto. Namun kisah ini tidak dimulai dari Gunung Lawu. Akar ceritanya jauh lebih tua, kembali pada sebuah masa ketika Indonesia baru merdeka dan tanah Jawa kembali berdenyut oleh sesuatu yang telah lama terkubur, mistisme. Sejak awal di tahun 1950-an, Wongso Negoro, seorang tokoh penting pada waktu itu, mengumpulkan berbagai aliran kebatinan dan melahirkan sebuah partai, Permai. Partai ini bukan sekedar gerakan politik, tetapi penanda bahwa batin Jawa kembali mencari ruangnya. Orang-orang kembali berbicara tentang olah rasa, tapa berata, dan manunggaling kaula Gusti. Dalam pusaran kebangkitan itulah nama Soekarno berdiri sebagai sosok yang memadukan karisma modern dengan wibawa kuno. Ia adalah orator yang mampu membuat massa menangis, tertawa, marah, dan patuh dalam satu tarikan nafas. Tidak ada tokoh lain dalam sejarah Indonesia modern yang begitu berhasil memadukan simbol-simbol tradisi Jawa dengan panggung politik global seperti dirinya. Rakyat percaya padanya bukan hanya karena visi politik, tapi juga karena getaran wibawa yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun teman-teman, memasuki tahun 1970-an, peta politik Indonesia berubah drastis. Orde Baru muncul seperti bayang panjang yang merambat pelan dan juga pasti. Mayoritas angkatan darat yang naik ke tampuk kekuasaan membawa serta akar budaya Jawa yang kental yang berputar di antara disiplin militer dan keyakinan akan dunia batin. Soeharto, sang pengendali Orde Baru, tidak pernah secara terbuka membicarakan kedekatannya dengan mistik. Tetapi jejak-jejaknya terlihat jelas. Laku tapa, puasa pemutih, ziarah ke makam-makam keramat, hingga ritual selamatan yang dilakukannya pada momen tertentu. Dan di balik layar kekuasaan ada sosok yang hampir tak pernah muncul di permukaan. Namanya Sujono Humardani, mantan Pakostrat, orang kepercayaan Soeharto dalam urusan yang tak tersentuh cahaya, kekuasaan spiritual Jawa. Ketika negara menghadapi situasi genting, ketika keputusan politik harus jatuh tapi atmosfer terasa berat, Humardani bergerak diam-diam. Bersama sekelompok tentara pilihan dan sejumlah paranormal, ia menuju pantai selatan ke pulau yang namanya bergaung dengan nuansa gelap, Nusa Kambangan. Di sanalah mereka mencari Sekar Wijaya Kusuma, bunga kemenangan yang diyakini hanya mekar dalam sekali setahun, tersembunyi di sudut yang dijaga alam dan legenda. Konon bunga itu telah digunakan oleh para raja Lawa berabad-abad lamanya untuk meneguhkan kekuasaan. Dan bagi mereka yang mempercayai, bunga itu adalah simbol hubungan antara raja dan dunia yang tak kasat mata. Namun teman-teman, Nusa Kambangan bukan satu-satunya tujuan. Para pengikut Soeharto secara berkala mengantar sesaji tahunan ke Gunung Lawu, Gunung Serandil, Merapi, hingga Pantai Parangtritis. Lawu adalah tempat moksa Prabu Brawijaya V,
Merapi adalah pusat energi Jawa. Serandil diyakini sebagai tempat bersemayannya Sekar, dan Parangtritis adalah gerbang menuju kekuasaan pantai selatan. Lokasi-lokasi itu bukan sekedar tempat, tetapi simpul-simpul energi yang menjadi bagian dari kosmologi Jawa. Setelah tidak lagi berkuasa, lika-liku dari perjalanan spiritual Soeharto mulai dibongkar media massa. Salah satunya surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi 9 Desember 1998 yang mengungkapkan perjalanan Soeharto ke Selok Gunung Keramat di Desa Karangpenda, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Di lokasi itulah Soeharto menyepi dan berkonsentrasi penuh untuk memohon petunjuk. Perjalanan menuju lokasi digambarkan demikian berat, sebab lokasi tersebut tertutup rapat dengan rimbunnya hutan belantara. Ramatomo, juru kunci, menggambarkan bahwa sebuah helikopter mengantarkan Soeharto mendarat di Gunung Selok. Ketertarikan Soeharto pada dunia mistik bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Sejak kecil ia sudah mengenal dunia metafisik melalui Kiai Daryatmo, paman sekaligus guru mistiknya. Dari Daryatmo ia belajar tentang penyembuhan, meditasi, dan olah batin. Pelajaran itu bukan sekedar teori, melainkan praktik yang ia bawa sepanjang hidupnya. Menarik diri ke alam sunyi, menutup mata, menghayati rasa, dan meraba kehadiran yang lebih besar dari dirinya. Selain Sumardani, Soeharto juga memiliki guru spiritual lainnya. Salah satunya adalah Ramadiat, lelaki berwibawa dari Semarang. Jika Humardani menjadi jembatan antara Soeharto dan kekuasaan simbolik para raja masa lampau, Ramadayat adalah sosok yang menuntunnya dalam olah batin. Para guru ini memberikan berbagai ajaran. Ada yang mengajarkannya mantra, ada yang memerintahkannya menjalani lelaku tertentu, dan ada juga yang membimbingnya menyepi di tempat-tempat keramat. Dan terkadang praktik spiritual itu melampaui batas-batas dunia fisik. Pada tahun 1980-an, keluarga Cendana pernah mengadakan ritual pemanggilan roh secara rutin. Seorang sesepuh Yogyakarta memberikan wejangan mistiko politis kepada Soeharto. Bagi sebagian orang yang mungkin terdengar aneh, tetapi di kalangan Jawa tradisional, komunikasi dengan roh leluhur bukan sesuatu yang mustahil. Ritual-ritual ini teman-teman diiringi pula oleh perburuan pustaka. Keris, tombak, dan berbagai benda bertuah dikumpulkan Soeharto layaknya raja yang melengkapi peti kekuasaannya. Salah satu yang paling terkenal adalah topeng Gajah Mada yang sempat ia bawa dari Bali, dan topeng ini diyakini menyimpan aura Sang Mahapati Majapahit, pemersatu Nusantara. Namun pada akhirnya teman-teman, Soeharto sendiri pernah menjelaskan pandangan tentang dunia mistik. Baginya, mistik bukanlah klinik, bukan sekedar benda-benda bertuah atau ritual yang misterius. Ia menyebutnya sebagai ilmu kebatinan, jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ia menyamakan ilmu kebatinan dengan agama, keduanya bertujuan membuat manusia tunduk pada Sang Pencipta. Bagi Soeharto, kekuatan bukan datang dari keris, bunga wijaya kusuma, atau bisikan-bisikan roh masa lampau. Kekuatan datang dari Tuhan, dan mistik hanyalah cara untuk menata batin agar dekat dengannya. Tetapi bagi rakyat yang melihatnya dari kejauhan, semua ritual itu tetap menjadi misteri. Seumpama bayang-bayang yang mengikuti punggung seorang penguasa besar. Dan hingga hari ini teman-teman, bayang-bayang itu masih melekat dalam ingatan politik Indonesia. Sebuah kisah tentang bagaimana kekuasaan, tradisi, dan dunia gaib berjalan berdampingan, saling menguatkan, saling melahirkan legenda.